Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini, Minggu Septuagesima, 31 Januari 2021, firman Tuhan yang akan menyapa kita dari kitab Injil Lukas pasal 4, ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami percaya berkuasa kiranya menguasai segenap kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas ditulis, peruntukannya memang khusus kepada orang-orang terpelajar. Boleh dikatakan kepada orang-orang Yunani. Nah, untuk ini saya ingin membacakan kepada kita apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, bahkan ketiga. Dikatakan di sana, "Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar." Nah, yang saya ingin katakan nanti berhubungan dengan perikop kita, bahwa Lukas dalam menulis ini, ya, itu setelah melakukan penelitian. Nah, oleh sebab itu, setelah dia melakukan penelitian itu, dia bukukan, jadilah kitab Injil Lukas. Dari sini kita bisa mengambil semacam kesimpulan bahwa peruntukan kitab Injil Lukas ini kepada orang-orang terpelajar. Nah, kalau kita memperhatikan dari keseluruhan kitab Injil Lukas ini, apa yang dilakukan oleh Yesus yang diceritakan dalam Injil Lukas? Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, dalam perikop kita dikatakan dia sedang berada di rumah ibadat yang menjadi tempat, ya, pelayanan di kota Kapernaum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tampaknya kota Kapernaum ini merupakan kota yang bersahabat dengan kepribadian Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda dengan kota yang sebelumnya yang dia tinggalkan, yaitu kota Nazaret.
Nah, kalau kita melihat perikop sebelumnya dikatakan dalam temanya Yesus ditolak di Nazaret. Ya, tetapi dalam rumah ibadah di Kapernaum dia dapat mengajarkan dengan baik. Nah, apa yang ingin dikatakan bahwa Yesus memberikan pengajaran di sana. Yesus juga menyampaikan firman. Misalnya di Nazaret, apa yang dia sampaikan di sana? Di sana Yesus berkhotbah. Dia menyampaikan firman. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat ke-18 dan 19, Yesus mengutip apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama dan kedua. Di sana dia mengkhotbahkan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ketika dia menyampaikan firman, dia memberikan pengajaran kepada orang-orang ketika itu. Nah, orang yang ada di bait Allah di kota Kapernaum saat itu, seseorang dari antara mereka kerasukan setan dikatakan. Ya. Seseorang dari antara mereka itu kerasukan setan. Ayat 32 dalam bacaan kita tadi dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak-teriak dengan suara keras. Ya, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga seorang itu kerasukan? Kerasukan kalau dalam bahasa kita boleh juga dikatakan kesurupan. Ini juga kalau orang Batak mengatakan siar-siaran. Tapi kalau orang Batak mengatakan siar-siaran ini adanya roh nenek moyang yang datang kepadanya. Dan biasanya ketika roh nenek moyang ini datang kepada seseorang, maka orang itu akan dilayani. Sapaan kepadanya juga ya sapaan yang cukup baik, opung. Isi doh opung. Maka yang kerasukan akan menjawab, ya saya si ini, si anu duau. Aham dipanggil roham, apa yang opung minta, apa yang opung sukai. Ini biasanya apa yang menjadi kerinduan dia, keinginan dia akan dipenuhi. Artinya manusia itu melakukan percakapan, berdialog, dan bahkan bersahabat dengan setan. Nah, kita melihat apa yang terjadi dan bagaimana sikap Yesus dalam hal ini. Nah, si setan ini, iblis ini mengatakan, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Apa artinya maksud kata-kata ini? Nah, seolah-olah ya iblis ini ya tahulah bahwa dengan kehadiran Yesus itu maka ya keberadaan dia akan terganggu. Misi dia untuk menghancurkan keberadaan umat manusia, orang-orang yang hadir pada saat itu, ya ini bisa menjadi terganggu. Dia bisa mengalami kegagalan. Karena apa? Dia tahu memang Yesus itu mempunyai kekuasaan dan Yesus itu berkuasa. Dan memang tidak pernah sepaham dengan dirinya. Nah, di sini kita boleh melihat memang sesuatu yang luar biasa apa yang disampaikan oleh iblis. Lalu dilanjutkan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, dari kata-kata ini apa yang mau kita cerna? Iblis berusaha untuk membuai Yesus, melakukan pendekatan. Sebab memang ini kerja dan cara iblis, cara setan. Apapun dia lakukan asal tujuannya tercapai. Dia coba angkat ini Yesus. Dia coba memberikan sanjungan kepada Yesus, ya. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Ya. Lebih lanjut, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi mendengar perkataan ini, Yesus kemudian ya menghardik, menyekak. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Ya, kalau saya boleh melihat di sini,
Yesus enggak ingin ya bersahabat dengan iblis. Lebih jauh lagi, Yesus tidak memberi kesempatan kepada iblis. Langsung menyekaknya, diam, keluarlah. Ya, itu yang dia katakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata diam atau keluar, ini kata-kata yang luar biasa. Ya, ini menyangkut otoritas, ya, kuasa daripada Yesus sendiri. Dan kata-kata ini mengandung wibawa. Dan ternyata kata-kata ini juga disertai dengan keajaiban yang kuat, sehingga membuat iblis ya bungkam, tak dapat berbuat apa-apa. Ya, ini diam, keluarlah. Di sana terlihat otoritas daripada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau dicerna lagi ya dari perkataan diam, keluarlah. Ya, ini kalau dalam bahasa Yunani, ya, ini dalam bahasa Yunani disebut pimoteti. Pimotesis. Ini juga perkataan sebenarnya ya digunakan untuk membungkam binatang. Nah, saya buka Google, apa kira-kira artinya yang lebih mendalam daripada itu? Ya, ternyata ini untuk mengkebiri ya, binatang. Ya, ini dipakai kata pimotesis. Kalau binatang yang dikebiri, apalagi yang dapat dia lakukan? Tidak ada sebenarnya. Ini pembungkaman, pengkebiran, ya, membuat seorang tak berdaya, tak dapat berkembang, tak dapat bertumbuh. Nah, inilah yang dikatakan diam, keluarlah daripadanya. Ini begitu luar biasa, ya, perkataan yang disampaikan kepada iblis. Lalu mendengar itu iblis juga ya menjadi yakin, menjadi tercengang begitu ya, tercengang. Dan yang lebih hebatnya lagi dikatakan pada ayat yang ke-35, dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Sini otoritas Tuhan kita Yesus Kristus terlihat begitu luar biasa ya. Tidak mau memberikan kesempatan, tapi yang pasti dia melakukan semacam tindakan yang langsung membatasi dan tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Ya, sekalipun iblis awalnya mengatakan, ya, aku tahu siapa engkau, melakukan pendekatan yang sedemikian rupa, tapi kemudian langsung disekak oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kembali kita membaca apa yang dikatakan pada ayat yang ke-36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, ya, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Nah, dari sini kita boleh melihat reaksi daripada perkataan yang tidak terlalu banyak ya yang disampaikan oleh Yesus, hanya dengan dua kata, diam, keluarlah. Diam, keluarlah. Ini ternyata bisa menggetarkan, ya, bisa membuat semacam ketakjuban yang luar biasa dalam kehidupan para pendengar ketika itu. Lalu kita juga semakin bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, ya, apa memang setan ini tidak mempunyai kuasa? Apa memang sedemikian lemahnya ya kekuatan setan atau iblis itu? Bapak, Ibu, suatu ketika ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ya kira-kira setan itu ada enggak? Ya, Alkitab ini langsung katakan ada kok. Kenapa tidak? Ada. Lalu saya katakan, saya bisa buktikan kepada Anda. Lalu ditanya lagi, apakah setan itu juga memang punya kekuatan? Mungkin dia mendengar, menonton lewat televisi bahwa ya iblis, setan itu mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Saya katakan, iya, ada kekuatannya. Tapi tak satu pun yang dapat mengalahkan kekuatan Tuhan. Tak satu pun yang ada di dunia ini ya yang mampu ya
melemahkan kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bisa memberikan contoh kepada Anda. Misalnya, kita pernah mungkin melihat atau menonton jarak kepang, atau setidaknya kita mengetahui tentang jarak kepang. Kalau jarak kepang sedang bermain, neng nong neng nong neng nong, apa yang dia lakukan? Biasanya apa yang dimakan? Yang dimakan itu beling kaca. Lalu saya bertanya kepada istri saya, kalau seorang manusia memakan beling kaca, apa yang akan terjadi? Ya, tidak dapat ditawar-tawar, pasti ususnya akan mengalami kerusakan dan dia akan segera kena sakit penyakit dan akan mengakhiri hidupnya. Itu kira-kira. Tapi kenyataannya jarak kepang ini ya, hari ini main, besok, lusa, sampai ya berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Tapi masih tetap hidup. Di sana apa yang ingin dikatakan? Bahwa memang kuasa ya daripada setan, kuasa dunia ini juga ada. Tapi tak satu pun yang mampu mengalahkan kekuatan Yesus. Nah, oleh sebab itu ya, yang menjadi perikop kita memang kena sekali dengan apa yang menjadi tema kita. Ya. Perkataan Yesus yang berkuasa, yang memiliki kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya mengatakan bahwa peruntukan kitab Injil Lukas ini diperuntukkan kepada orang-orang yang terpelajar. Apakah kira-kira orang-orang yang terpelajar itu sekarang ini banyak juga yang meyakini akan kuasa-kuasa dunia ini? Ya, menjadi pertanyaan dari saya kepada kita semua. Saya katakan iya, banyak. Ini pengalaman ketika saya ya menjadi pendeta muda yang baru-baru menjadi pendeta di wilayah Samosir. Orang-orang yang ada di Samosir bercerita kepada saya, Pak Pendeta, ke tempat sana yang mengarah ke arah gunung itu sering didatangi oleh orang-orang yang berasal dari kota. Dari mana saya katakan? Kota Medan. Mereka memakai istilah dari Sumatera Timur. Apa yang mereka lakukan di sana? Yang mereka lakukan, mereka membawa sesajen. Itu kalau orang Batak mengatakan itak gurgur. Lalu membawa juga ya makanan, ayam napi nadar. Lalu membawa apa lagi? Dan tak ketinggalan itu menjadi khas itu ya bagi orang-orang yang selalu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan magis itu uti pangir, itu jeruk purut. Nah, ini orang-orang dari Sumatera Timur, katakan. Orang-orang yang berasal dari kota Medan. Nah, tidak mungkin lah ya orang-orang yang berasal dari kota ini yang nggak memiliki pengetahuan. Boleh kita kelompokkan sebagai orang-orang terpelajar. Dan nyatanya memang saat sekarang ini juga banyak orang-orang yang terpelajar justru mencari ilmu-ilmu atau kekuatan-kekuatan ya dari mana? Ya misalnya di Jawa katanya dari Gunung Kawi. Nah, kalau kita di Sumatera ini dari mana? Dari Pucuk Buhit. Nah, ini melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, oleh sebab itu benar sekali bahwa Injil Lukas ini berusaha untuk menyadarkan orang-orang terpelajar, apalagi orang-orang yang masih ya mengagung-agungkan kekuatan-kekuatan dunia, yang masih tetap ya memikirkan dan berusaha untuk mendapatkan kekuatan dunia. Ya, lalu kekuatan itu dipakai untuk apa? Untuk ya memperkaya dirinya. Untuk apa lagi kekuatan dunia biasanya dilakukan? Untuk sebuah jabatan. Untuk apa? Untuk melumpuhkan orang-orang lain. Tapi dalam hal ini kesaksian daripada Injil Lukas berusaha untuk membuka mata rohani kita. Tak ada yang dapat menguasai kekuasaan Tuhan di dunia ini. Ya. Kembali kita membaca ayat yang ke-37, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Nah, akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus di rumah ibadah, kemudian ini menjadi viral. Ya, istilah kita sekarang ya. Jadi viral, terkenal kemana-mana. Nah, di sini apa yang dapat kita ambil maknanya? Lihat perikop ini. Setidaknya ada beberapa hal. Nah, bahwa yang pertama, Yesus dalam kesempatannya tetap menyampaikan kabar baik kepada setiap orang di setiap kesempatan. Lalu apalagi yang dapat kita lihat dari sini? Yang kedua, kita mau melihat bahwa Yesus juga ya mematahkan hubungan, langsung menyeka
tidak memberi kesempatan kepada iblis ya untuk melakukan misinya. Nah, sini kita juga ya harus tanggap dalam kehidupan ini. Saya pernah mendengar pepatah yang mengatakan demikian. Waktu senggang bagi orang muda adalah waktu bekerjanya iblis. Kalau waktu senggang itu biasanya digunakan untuk apa? Ya, Bapak Ibu, bisa untuk melamun ya, berangan-angan ini dan itu. Nah, ternyata ketika kita berangan-angan tak tentu arah, di sini kesempatan iblis bisa masuk. Nah, so itu apa yang dapat kita ambil maknanya dari dalamnya. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah memberikan kesempatan iblis untuk masuk ke dalam pikiran kita sehingga pikiran ini kemudian menjadi terganggu. Nah, selebihnya apalagi yang bisa kita lihat dari dalamnya? Bahwa Tuhan Yesus ya, tidak ingin ya dipuji-puji oleh iblis atau setan. Nah, walaupun iblis kemudian ya mengatakannya, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tapi dia ingin dibesarkan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam hal ini apalagi yang bisa kita lihat? Di sini tidak ada kepura-puraan. Bagi Yesus, ya kepura-puraan itu harus dihilangkan. Yang jelas, harus jelas. Mengatakan sesuatu dengan jelas juga. Ya, tidak usah harus ya berbelit-belit, berpura-pura dan sebagainya. Nah, sini sangat-sangat menarik ya. Lalu apalagi yang bisa kita ambil dari dalamnya? Ya dikatakan tadi pada ayat yang terakhir 37, ya setelah itu tersebarlah berita ya tentang dia kemana-mana di daerah itu. Apakah mungkin berita ini tersebar kalau tidak ada orang yang menyebarkan? Ini, apakah mungkin apa yang dilakukan Yesus ini kemudian ya sampai kemana-mana kalau tidak ada orang yang memberitakannya, menyampaikannya? Saya katakan tidak akan mungkin. Berarti orang yang takjub ketika itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian sadar, lalu dia percaya, lalu kemudian dia memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang lain. Nah, di sini dituntut kepada kita bagaimana kita juga bisa menyampaikan kabar sukacita itu kepada setiap orang. Kita memperluas kerajaan Allah. Kita memperluas apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang lain. Dalam pengertian kita terus menyuarakan berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang-orang lain. Itu yang mau dikatakan. Nah, untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan, memberitakan kabar baik kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Ya setidaknya kita harus lebih dahulu menerima kabar baik itu, meyakininya, percaya. Dalam pengertian lain, kita harus beriman, percaya kepada Yesus bahwa memang Yesus itu berkuasa. Perkataan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Ya. Perkataan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Sebagaimana orang dikatakan tadi, ya begitu takjub, ya. Takjub kepadanya. Ayat 36, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Alangkah hebatnya perkataan ini. Apa yang mau dimaksud dengan perkataan ini? Perkataan ini alangkah hebatnya firman ini. Alangkah hebatnya kuasa Yesus ini. Tadi di awal sebelum kita melakukan pembacaan ini, dalam doa saya mengatakan, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, ya. Sabda yang akan didengar ya adalah sabda yang berkuasa. Firman yang berkuasa, kiranya firman menguasai segenap kehidupan. Nah, kalau firman yang berkuasa itu menguasai segenap kehidupan kita, lalu kira-kira terbebas nggak kita dari berbagai kesulitan? Saya kira kan terbebas. Terbebas dalam arti ya bukan berarti kesulitan itu tidak datang lagi kepada kita, tidak. Kesulitan kapanpun ya mau dikatakan itu akan terus senantiasa ada. Mengapa bisa terjadi seperti itu ya? Sebab iblis itu berkeliaran begitu luar biasa ya. Setan-setan itu bergentayangan. Setiap saat, setiap menit itu ya godaan itu begitu luar biasa. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dikuasai oleh firman, firman berkuasa dalam kehidupan kita, indah enggak? Maka ya mungkin kita akan katakan ya hidup ini ya sangat-sangat indah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri renungan ini saya ingin mengajak kepada kita untuk membaca apa yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama tentang firman. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alangkah dahsyatnya, hebatnya perkataan ini. Alangkah hebatnya firman ini, itu yang mau dikatakan. Ya, kenapa? Karena memang dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah kekuatan daripada Allah. Ya, Allah sendiri, ya, perkataan. Lalu Allah itu dikatakan pada ayat yang ke-15 dalam Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itulah Yesus Kristus yang lahir belum lama ini kita rayakan hari kelahirannya dalam perayaan Natal. Nah, indah sekali ya. Kita yakini firman berkuasa. Bagaimana firman itu bisa kita terima? Bagaimana kita memohonkan kepada Tuhan agar firman itu menguasai segenap kehidupan ini. Ketika firman itu menguasai segenap kehidupan, sebagaimana saya katakan tadi, maka sehebat apapun kuasa iblis di dunia ini, dia kemudian akan diam. Iblis tidak akan dapat berdaya. Iblis tidak akan dapat berbuat apa-apa di dalam kehidupan ini. Nah, kita kaitkan dengan situasi kita, situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, manusia begitu, ya, boleh dikatakan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan berbagai hal, ya, melingkupi kehidupan umat manusia. Kesulitan juga, semakin luar biasa. Lalu apa yang kita mintakan? Apa yang dapat kita lakukan? Ya, kita memohon kepada Tuhan, berdoa, Tuhan kuasai kami, biarlah firman-Mu ya menguasai segenap kehidupan kami. Firman-Mu ya, kuasa-Mu itu ada di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tentu ya itu tidak hanya cukup dengan doa. So apa yang dikatakan juga dalam patah kita, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Nah, ketika kita memohonkan kepada Tuhan, kita juga harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Tetap saya mengingatkan kepada kita setidaknya 3 hal. Ya, memakai masker. Ya, mungkin ada yang mengatakan, Pak Pendeta sekarang kok nggak pakai masker? Ya, kebetulan saya berada di rumah ini ya, dalam penyampaian firman ini kepada kita. Dan tidak terlibat berhubungan dengan orang-orang lain. Memakai masker, menjaga jarak. Lalu yang ketiga apa? Rajin mencuci tangan. Dan kalau kita mau tambahkan dari apa yang dikatakan terhadap 3 hal tadi, ya, menghindari kerumunan. Kiranya kuasa Tuhan yang berkuasa menguasai segenap kehidupan kita boleh tetap dalam keadaan sehat-sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, kuasa Tuhan menguasai dunia ini, menguasai kami yang ada di Indonesia secara khusus, menguasai kami yang ada di Sumatera Utara, di kota Medan ini, agar kami boleh terhindar dari virus pandemi COVID-19. Berkati semua saudara-saudara, berkati kami yang beribadah dimanapun kami berada. Banyak kekurangan kami Tuhan, kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.